Pernahkah terbayangkan bagaimana rasanya hidup di bumi sendiri, tapi harus tunduk pada orang asing? Seperti Anda punya rumah, tapi yang menentukan menu makan malam adalah tetangga sebelah. Pahit bukan? Ratusan tahun bangsa kita ditemani oleh para penjara alias kaum kolonial. Dan perlawanan yang kita lakukan punya harga yang harus dibayar. Kali ini kita akan bongkar tuntas apa saja dampak kolonialisme di berbagai bidang kehidupan bangsa kita. Siapkan catatan Anda, ini bukan hanya sejarah, tapi fondasi negara kita hari ini. Di bidang politik, kekuasaan raja dan penguasa pribumi itu ibaratkan sinetron. Tadinya pemeran utama, tiba-tiba jadi figuran. Intervensi Belanda dalam urusan istana, mulai dari ganti raja sampai penentuan kebijakan, membuat penguasa lokal semakin bergantung pada kekuasaan asing. Dendles dan Raffles memang meletakkan dasar pemerintahan modern, tapi ingat, modernisasi ini punya agenda terselubung. Para bupati yang tadinya penguasa turun-temurun dan dapat upeti, sekarang diubah jadi pegawai negeri bergaji. Penguasa tradisional berubah jadi alat kekuasaan kolonial. Mereka menerapkan indirect rule atau pemerintahan tidak langsung, memanfaatkan bupati dan raja untuk memerintah atas nama VOC. Ini cerdas, tapi kejam. Mereka juga mengubah hukum adat jadi sistem hukum barat modern. Intinya, kekuasaan politik pribumi hilang, berpindah tangan ke Belanda. Kalau kita bicara budaya, ada yang menempel sampai sekarang, yaitu kosakata serapan dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris. Contohnya, ada handuk dari handdoek, sepatu dari sapato, dan buku dari book. Selain bahasa, kita juga dikenalkan dengan musik internasional dan tari seperti dansa. Kedatangan mereka juga meninggalkan bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu. Arsitektur seperti Lawang Sewu dirancang oleh arsitek Belanda dan dinamai Lawang Sewu karena jumlah pintu dan jendelanya yang banyak. Secara sosial, kolonialisme membawa semangat 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Gospel alias penyebaran agama Kristen dan Katolik, seperti yang dilakukan oleh Franciscus Xavieris di Maluku. Tapi dampak pahitnya adalah pembentukan status sosial yang diskriminatif. Golongan Eropa di atas, diikuti timur asing, yaitu Cina, dan yang paling bawah adalah pribumi. Tradisi kita disederhanakan, bahkan dihilangkan. Rakyat dipaksa untuk tunduk pada tuan tanah dalam sistem feodalisme baru. Penindasan dan pemerasan kejam adalah menu hariannya. Betapa mirisnya pada saat itu. Cuan di bidang ekonomi, kita dikenalkan pada mata uang kertas dan logam yang melahirkan perbankan modern pertama di Hindia Belanda, yaitu The Javash Bank pada tahun 1828. Untuk mengangkut rempah-rempah, mereka membangun infrastruktur, jalan raya pos anyar Panarukan, jaringan kereta api, waduk dan saluran irigasi. Bahkan mereka membuka kilang minyak bumi di Tarakan. Tunggu dulu, jangan terburu-buru berterima kasih. Pembangunan ini tidak membawa kemakmuran, tetapi sebaliknya. Monopoli dagang VOC membuat perdagangan Nusantara mundur dari kancah internasional. Sistem tanam paksa dan ekonomi liberal memaksa rakyat menjadi penghasil bahan mentah. Kita didorong menjauhi pertanian pangan dan beralih ke perkebunan industri. Rakyat hanya diperintah dan diperintah, tidak punya kendali atas dirinya sendiri. Dan bahkan, sistem utang dengan bunga yang diperkenalkan hanya memperparah penderitaan ekonomi penduduk. Nah, ini dia secerca harapan, pendidikan baru dianggap penting saat politik etis dijalankan. Tunggu, alasannya apa? Ternyata untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja administrasi Belanda yang murah, terampil, dan terdidik. Lagi-lagi ada udang di balik batu. Awalnya, sekolah hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Pendidikan menganut sistem barat, dan kurikulumnya disusun demi keuntungan Belanda.
Tapi dari sinilah lahir dampak positif yang tidak disengaja, yaitu munculnya golongan terpelajar. Mereka yang bisa membaca dan menulis, mereka tahu perkembangan dunia luar. Golongan terdidik seperti priai cendekiawan, ini yang kelak sangat berperan besar dalam pergerakan nasional, membangun kesadaran, dan akhirnya memerdekakan bangsa. Jadi, kolonialisme adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia membawa modernisasi pemerintahan, infrastruktur, dan pendidikan, meski dengan motif yang licik. Tapi di sisi lain, ia merampas kekuasaan politik, menciptakan diskriminasi sosial yang kejam, dan menghancurkan kemandirian ekonomi. Sejarah memang menyakitkan, tapi dari penderitaan itu lahir kesadaran kolektif yang membuat kita hari ini berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jangan lupakan masa lalu, pahami dampaknya, karena dengan begitu, kita bisa menghargai kemerdekaan yang telah diperjuangkan mati-matian. Menurutmu, warisan mana yang paling berpengaruh bagi Indonesia saat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan video ini. Sampai jumpa di pembahasan sejarah berikutnya.